Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Syafiq Raihan dan bersama kelompok saya yaitu Inaya Nur Adila Fitra dan juga Taski Ulil Absar. Kali ini kami akan mempresentasikan kepemimpinan dari pendiri UII yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taski Ulil Absar. Saya akan menjelaskan profil dan latar belakang singkat tentang Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah figur kepemimpinan yang sangat inspiratif dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia. Beliau lahir pada 1 Juni 1914 di Jombang, Jawa Timur, dalam keluarga ulama besar Indonesia. Ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebu Ireng yang legendaris. Menariknya, beliau juga adalah ayah dari Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Jadi, kepemimpinan dan keilmuan sudah mengalir dalam darah keluarga ini selama 3 generasi. Masa kecil Kiai Haji Wahid Hashim dihabiskan di lingkungan pesantren yang kental dengan tradisi keilmuan Islam. Namun, yang membedakan beliau dari santri lainnya adalah keingintahuannya yang besar terhadap dunia luar. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan bakat kepemimpinan dan kemampuan intelektual yang luar biasa. Yang membuat Kiai Haji Wahid Hashim istimewa adalah pendidikannya yang sangat progresif untuk zamannya. Di pesantren Tebu Ireng, beliau tidak hanya belajar ilmu agama tradisional seperti fikih, hadis, dan tafsir, tetapi juga menguasai bahasa Arab klasik, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Penguasaan bahasa asing ini sangat langka di kalangan santri pada era 1920-an hingga 1930-an. Ini menunjukkan visinya yang jauh ke depan bahwa umat Islam harus menguasai pengetahuan modern dan berkomunikasi dengan dunia internasional tanpa meninggalkan akar spiritualnya. Beliau juga rajin membaca literatur dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya kitab-kitab kuning, tetapi juga buku-buku tentang filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan modern. Kebiasaan ini membentuk pola pikir beliau yang sangat komprehensif dan forward thinking. Karir beliau sangat gemilang dan penuh dedikasi untuk bangsa. Pada usia yang relatif muda, 31 tahun, beliau sudah terlibat dalam perumusan dasar negara Indonesia sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Kontribusinya dalam sidang-sidang tersebut sangat signifikan, terutama dalam merumuskan hubungan antara agama dan negara. Kemudian beliau menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama dari tahun 1946 hingga 1952, sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang paling penting bagi kita semua, pada 8 Juli 1945, beliau menginisiasi berdirinya Universitas Islam Indonesia sebagai universitas Islam pertama di Indonesia. Keputusan mendirikan UII ini diambil di tengah situasi yang sangat sulit, yakni menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, perjalanan hidup beliau berakhir tragis dalam kecelakaan lalu lintas di Cileunyi, Bandung pada 19 April 1953 saat usia 39 tahun. Meskipun hidupnya relatif singkat, warisan pemikiran dan institusi yang beliau bangun terus hidup dan berkembang hingga kini, termasuk UII yang kini telah menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Inaya Nur Adila Fitra dengan NIM 235231194 akan menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan dan pemikiran Kiai Haji Wahid Hashim yang sangat relevan hingga saat ini dan menjadi fondasi bagi perkembangan UII. Pertama, beliau dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan moderasi dan toleransi. Kiai Haji Wahid Hashim adalah pionir dalam menerapkan konsep Islam wasatiyah atau Islam tengah di Indonesia. Beliau memahami bahwa Islam sejati bukanlah agama yang ekstrim, melainkan agama yang mengajarkan keseimbangan dan toleransi. Dalam praktiknya, beliau selalu berusaha menjembatani perbedaan, baik antara kelompok tradisionalis dan modernis dalam Islam maupun dalam dialog antar umat beragama. Contoh konkretnya, ketika terjadi perdebatan sengit antara kelompok Islam tradisional dan modern di awal kemerdekaan, beliau mampu memfasilitasi dialog yang konstruktif. Beliau tidak memihak salah satu kubu, tetapi mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Kemampuan diplomatisnya ini terlihat dari bagaimana beliau membangun komunikasi dengan berbagai kalangan, dari ulama pesantren hingga intelektual modern, dari tokoh muslim hingga pemimpin agama yang lain. Kedua,
visi integrasi keilmuan yang sangat revolusioner untuk zamannya. Beliau mengusung prinsip yang sangat terkenal, al-muhafazah, a'la, al-qadim, al-salih, wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik sambil mengambil hal baru yang lebih baik. Ini bukan sekedar slogan indah, tapi benar-benar diterapkan dalam konsep pendidikan yang beliau kembangkan. Beliau yakin bahwa umat Islam tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi tidak boleh juga kehilangan identitas spiritualnya. Menurutnya, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum adalah sesuatu yang keliru dan harus dihilangkan. Semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, nasionalisme religius yang sangat kuat dan berkarakter. Bagi Kiai Haji Wahid Hasyim, cinta tanah air bukanlah hal yang terpisah dari nilai-nilai Islam, malah justru merupakan manifestasi dari keimanan. Perjuangan kemerdekaan harus dilandasi dengan semangat spiritual dan moral yang tinggi. Ini yang membuatnya gigih dalam merumuskan dasar negara dan membangun sistem pendidikan nasional yang berkarakter Islami namun tetap inklusif. Dalam pemikiran pendidikannya, beliau sangat menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama kemajuan umat. Tanpa pendidikan yang berkualitas, umat Islam akan tertinggal dari peradaban dunia. Kurikulum yang ideal menurutnya harus seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, antara pengembangan spiritual dan intelektual. Yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter dan akhlak mulia yang harus menjadi pondasi dari setiap proses pendidikan. Filosofi organisasi yang beliau anut juga sangat modern dan masih relevan hingga kini. Beliau menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, di mana pemimpin harus mengutamakan kepentingan yang dipimpin daripada kepentingan pribadi. Prinsip musyawarah dan gotong royong selalu dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi nilai penting, serta komitmen kuat untuk pemberdayaan generasi muda sebagai estafet kepemimpinan masa depan. Saya, Sultan Syafiq Raihan, akan membahas kontribusi konkret Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang masih kita rasakan hingga hari ini. Kontribusi terbesar beliau adalah pendirian Universitas Islam Indonesia pada 8 Juli 1945, hanya sebulan sebelum kemerdekaan. Keputusan ini sangat berani dan visioner. UII bukan sekedar universitas biasa, tetapi eksperimen revolusioner yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dengan visi rahmatan lil alamin. Universitas Islam Indonesia dimulai dengan 3 fakultas strategis, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Yang revolusioner, beliau mengundang dosen dari berbagai latar belakang, ulama, akademisi modern, bahkan hingga non-muslim, untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan beragam. Kurikulum yang disusun sangat adaptif, memastikan mahasiswa menguasai agama sekaligus kompeten dalam bahasa asing dan teknologi. Inilah yang membuat Universitas Islam Indonesia tetap relevan selama hampir 80 tahun. Sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, beliau berperan penting dalam perumusan Pancasila dan hubungan agama bernegara. Sebagai Menteri Agama pertama, beliau membangun fondasi kokoh Kementerian Agama, mengatur pendidikan agama, sistem haji, dan kerukunan antar umat beragama. Warisannya terasa hingga kini. Universitas Islam Indonesia telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai bidang akademisi, birokrat, pengusaha, bahkan pemimpin masyarakat. Di masyarakat luas, beliau menjadi model ulama modern yang membuktikan bahwa ulama harus menjadi pelopor dalam merespons tantangan zaman. Relevansi pemikiran beliau sangat mendesak di era digital ini. Kepemimpinan transformasional mengubah paradigma sambil berpegang pada nilai fundamental sangat dibutuhkan saat ini. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani, mendidik, dan membangun peradaban martabat. Mari teladani semangatnya untuk menjadi generasi yang mengintegrasikan keilmuan modern dan spiritualitas Islam bagi kemajuan bangsa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.